Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Hari ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengadakan buka bersama di JCC Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Kadin Anindya Bakri hadir dalam acara yang juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Arsyad Rashid. Kita kembali selain Wakil Presiden, hadir pula juga sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putri. Nampak di sana ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Budiari, kemudian ada Menteri Agama dan juga Kepala Badan Gizi. Selamat datang kepada Bapak Arsyad Rashid. Kita kembali bertemu ya. Ini merupakan buka puasa bersama yang kemudian digelar oleh Kadin Indonesia. Turut hadir pula dalam gelaran tersebut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Pak Wapres, pertama-tama judul daripada acara ini adalah Bersatu untuk Kebaikan. Alhamdulillah Pak Wapres, tanggal 16 Januari yang lalu, Pak Presiden Prabowo hadir di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan, di mana saya terpilih jadi Ketua Umum dan di sini ada Pak Arsyad Rashid, Ketua Dewan Pertimbangan, dan kita bersama-sama memastikan bahwa Kadin solid, teguh, dan kompak. Karena tanpa persatuan sulit kita membuat kebaikan. Tapi setelah persatuan tercapai, kita bisa berlomba-lomba untuk membuat kebaikan tentunya. Selamat datang Pak Wamen Sosial. Mohon maaf Pak, saya belum sebut tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 sangat jelas bahwa Kadin adalah dua hal. Pertama, naungan dunia usaha. Di sini kita mempunyai teman-teman dari Kadin Provinsi, lalu juga mempunyai teman-teman dari asosiasi dan himpunan. Dan di dalam amanah undang-undang mengatakan bahwa di bawah Kadin termasuk BUMN, swasta, koperasi, dan juga UMKM, Pak Wapres, dan Bapak-Bapak Menteri yang baik. Dan yang kedua, yang paling penting juga bahwa Kadin adalah mitra strategis pemerintah, yang artinya hukumnya wajib kita mendampingi pemerintah dan optimis. Bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan Pak Wapres bahwa, dan juga saya ingin menyapa Ketua Umum MUI, Pak, selamat datang. Nah, di sini Pak, saya sampaikan walaupun ada efisiensi di kementerian, menteri-menteri Bapak tetap produktif Pak. Saya melihat sendiri bahwa tadi baru saja kita menandatangani beberapa MOU. Nah, MOU ini semua terkait dengan 4 quick win Kadin, Pak Wapres yang baik. Yang pertama adalah mendukung untuk makanan bergizi gratis. Kami melihat bahwa di sini ada Kepala Badan Pangan, kita sudah melaksanakan MOU, sebelumnya juga dengan Menteri Pertanian dan juga dengan Badan Pangan Nasional, Menteri Koperasi juga kita tanda tangan, karena kita merasa niat dan juga tujuan daripada program ini sangat baik, mensejahterakan masyarakat luas. Jadi Kadin ingin berpartisipasi untuk membangun pilot project Pak Wapres sebelum 17 Agustus supaya bisa ikut membuat SPPG atau Satuan Pelayanan Pangan Bergizi. Lalu yang kedua Pak Wapres yang kami juga tekankan untuk menjadi quick win kita adalah PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Di sini ada Pak Menteri Budi Sadikin, terima kasih kesempatannya. Kami melihat bahwa ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan dan ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa justru membuat ekonomi lebih produktif. Jadi kita menandatangani bukan saja dari sisi PKG-nya tapi juga blueprint-nya. Dan yang ketiga juga program perumahan layak huni dan terjangkau. Di sini ada Pak Menteri ARA. Kita sudah mulai Pak dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi. Bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang mempunyai lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Dan terakhir Pak Wapres, Pak Menko dan para menteri adalah program tenaga kerja migran. Kami merasa tenaga kerja migran ini adalah ekspatriat dan pahlawan devisa. Sehingga kita melihat ada 1,5 juta backlog yang masih bisa dilatih, terutama suster, pelayan, dan ini kita lihat merupakan suatu hal yang kita ingin fokuskan dalam waktu singkat. Itu Pak Wapres, dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Kadin juga ikut pemerintah bahwa kami tahu THR
kalau bisa lebih dulu malah, bukan saya tepat waktu mengikuti pemerintah, dan saya juga dengar ini akan membantu tentunya untuk melancarkan mudik supaya tidak semuanya pada H-3. Dan juga kami di dalam bulan Ramadan ini berbagi dengan kaum duafa dan juga melaksanakan pasar murah di seluruh Indonesia. Saya rasa itu Pak Wapres, satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa Danantara itu adalah ide yang bagus sesuai dengan visi daripada Pak Prabowo bahwa Indonesia Incorporated mungkin itu adalah gabungan antara Danantara dan Kadin. Gimana teman-teman, setuju? Karena intinya adalah public-private partnership. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya, dukungannya. Kadin 1, Kadin kompak mendukung pemerintah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memberikan sambutan dan fokus kepada sejumlah hal seperti untuk terus fokus terhadap industri padat karya, selalu memberdayakan petani, nelayan, dan UMKM. Ya, Presiden juga berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan teknologi dan mendukung hilirisasi industri. Kadin ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi. Untuk itu, saya berpesan pada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah pengusaha-pengusaha andal, orang-orang hebat. Saya titip pesan Bapak Ibu semua. Satu, ini saya mohon Bapak Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu saya juga pesan Bapak Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM. Saya juga berpesan Bapak Ibu untuk terus mendukung kemajuan teknologi dan juga yang paling penting mendukung hilirisasi industri. Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tapi Bapak Ibu, ini tentunya dalam pelaksanaannya kita harus mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek keberlanjutannya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Bapak Ibu, ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Saya mohon Bapak Ibu sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Ini sekali lagi, gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat,
yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menutup pidato pada sore hari ini akan kita tutup dengan pantun. Ini pantunnya khusus Mas Anin. Ini sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi hampir saja saya ke sini naik motor, Mas, karena saking macetnya. Tapi alhamdulillah bisa datang sebelum jam 6. Mohon dibantu ya Bapak Ibu ya. Mas Anin punya kucing Persia. Kucingnya lucu dan manja. Bersama Kadin Indonesia kita majukan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja.